Di video sebelumnya, saya sudah membahas materi apa saja yang biasanya ditanyakan pada saat seleksi PPK dan PPS, baik seleksi tertulis maupun wawancara. Dan di bagian pertama, kami juga sudah memberikan contoh soal untuk materi kepemiluan, lengkap dengan jawaban dan penjelasannya. Kali ini, saya akan tampilkan soal-soal yang biasanya muncul untuk tes komputer. Like dan subscribe channel ini, dan bila Anda membutuhkan file yang kami pakai dalam video ini untuk latihan di rumah, silahkan download di kolom deskripsi, atau hubungi kami melalui WA bagi teman-teman subscriber kami yang sudah pernah menghubungi kami sebelumnya melalui WA. Jangan khawatir, semuanya gratis. Jadi soal nomor 1, soalnya seperti ini, rapikan penulisan tanggal lahir di tabel berikut dengan format yang benar. Nah, jadi ini adalah format penulisan tanggal lahir dengan penulisan yang berbeda-beda dan kurang rapi ya. Ada yang menggunakan garis penghubung antara tanggal, bulan, dan tahun dengan menggunakan garis tegak, dan ada yang menggunakan garis miring atau tanda strip. Nah, penulisan yang benar yang dibenarkan oleh KPU yaitu dengan menggunakan garis tegak seperti pada contoh nomor 1 ini. Nah, jadi untuk merapikan, semua tanggal yang menggunakan garis miring ini akan kita ubah dengan tanda penghubung menggunakan garis tegak. Nah, tentu saja teman-teman bisa melakukan ini secara manual dengan mengganti satu persatu huruf garis miring ini menjadi garis tegak ya, seperti ini. Tetapi ini akan makan waktu yang terlalu lama, lebih-lebih lagi jika misalnya datanya sangat banyak. Nah, oleh karena itu, pada saat ujian, teman-teman disarankan untuk memahami fungsi-fungsi yang ada pada lembaran Excel. Nah, di sini kita akan merubah semua garis miring atau tanda strip ini menjadi garis tegak dengan menggunakan fungsi Excel. Jadi langkah yang pertama yaitu kita blok data yang akan dirapikan ini. Kemudian masuk di menu pencarian, jadi dari home, kemudian masuk ke kolam pencarian ini. Kemudian pilih replace, fungsi replace. Nah, pada fungsi replace ini karena sebelumnya saya sudah gunakan, jadi yang kolom di atas find what atau cari apa yang akan dicari, kita akan mengganti garis miring atau tanda strip. Kemudian di kolom bawahnya replace with atau ganti dengan apa, jadi kita akan ganti dengan huruf tegak. Jadi yang di atas jangan tertukar ya, garis miring kita akan ganti menjadi garis tegak. Nah, setelah diisi kemudian pilih ini replace all. Nah, maka akan muncul konfirmasinya bahwa ada 10 garis miring atau tanda seperti ini yang diganti. Oke. Nah, jadi kemudian close. Di sini kelihatan sudah rapi ya. Semua yang garis miring tadi telah berganti menjadi garis tegak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, dari data tabel di bawah ini hitunglah jumlah data pemilih TPS 2 berdasarkan jenis kelamin, dan di sini ada kolom isiannya. Jadi berapa laki-laki, berapa perempuan, dan berapa jumlah semua. Nah, di tabel ini berjumlah sebanyak 30 orang, dan TPS-nya ini diisi secara acak ya, jadi tidak bersusun rapi. Ini TPS 1, 2, 3, kemudian 1, 5, 6, 4, 2, dan seterusnya. Jadi posisinya tidak tersusun dengan rapi, sehingga menyulitkan kita untuk menghitung berapa jumlah laki-laki yang ada di TPS 2 dan berapa jumlah perempuannya. Nah, tentu saja kita bisa menghitung secara manual. Misalnya untuk laki-laki, kita hitung satu persatu, laki-laki 1 yang di TPS 2, kemudian kita scroll ke bawah, 2, 3, ya. Nah, jadi ini akan makan waktu yang lama dan juga hasilnya tidak akan akurat. Nah, supaya hasilnya akurat dan waktunya cepat, maka data ini kita filter terlebih dahulu untuk memunculkan semua data TPS 2. Di blok terlebih dahulu, kemudian masuk ke ini sort dan filter. Menu sort dan filter, pilih filter. Jadi semua 4 kolom ini sudah masuk dalam fungsi filter. Kemudian di kolom TPS kita akan filter khusus untuk TPS 2. Jadi matikan dulu semua centangnya, kemudian pilih khusus untuk TPS 2, kemudian oke. Maka data yang dimunculkan adalah semua data TPS 2, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau datanya kecil seperti ini, maka kita dengan mudah menghitung berapa laki-laki dan berapa perempuan. Tinggal kita hitung yang laki-laki 1, 2, 3, 4.
Nah, kalau misalnya datanya juga masih terlalu banyak, maka ini bisa difilter lagi. Misalnya yang kita munculkan hanya khusus laki-laki. Kita masuk di kolom ini, kemudian yang dimunculkan hanya laki-laki atau L. Jadi yang muncul hanya laki-laki, maka kita dengan mudah menghitung yaitu sebanyak 4 orang. Kemudian untuk perempuan, kita tampilkan yang khusus P, L dimatikan. Hanya muncul adalah P sebanyak 1, 2, 3. Dan jumlahnya sama dengan, jadi biasakan menghitung dengan menggunakan rumus. Jangan langsung tuliskan 4 tambah 3, 7, tetapi menggunakan rumus. Jadi apabila ini berubah, maka ini pun akan berubah secara otomatis. Itu yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, kita diminta untuk menuliskan nama-nama orang yang ada di dalam tabel ini ke dalam format yang ada di kunci jawaban sesuai dengan format yang diminta. Yang pertama, permintaan yang pertama yaitu menuliskan nama-nama orang ini semuanya di dalam huruf kecil. Kemudian yang kedua, menuliskan nama-nama orang ini dalam format huruf kapital. Dan yang ketiga, menuliskan nama orang dalam format huruf kapital di awal dan diikuti dengan huruf kecil. Jadi langsung saja, untuk mengubah huruf-huruf ini menjadi huruf kecil, kita menggunakan fungsi lower. Jadi ketik sama dengan lower, buka kurung, kemudian pilih di kolom huruf yang akan diubah, kemudian enter. Maka kata putra ini, yang tadinya hurufnya huruf besar, semuanya sekarang berubah, semuanya menjadi huruf kecil. Nah, setelah itu kemudian kita seret ke bawah, jadi tidak perlu masukkan rumus satu-satu. Yang kedua, mengubah huruf menjadi huruf besar semua. Jadi fungsi yang kita pakai adalah fungsi upper. Jadi ketik sama dengan upper, buka kurung, kemudian pilih di sel yang akan diubah, kemudian enter. Nah, setelah itu sama seperti tadi, seret ke bawah. Maka semua yang ada di kolom ini menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, huruf besar di awal. Jadi kita di sini kita menggunakan fungsi proper. Proper, buka kurung. Kemudian pilih di huruf yang akan diubah, kemudian enter. Kemudian seret ke bawah. Nah, selanjutnya jika kita diminta untuk memindahkan kata atau kalimat yang telah kita ubah tadi ke dalam kolom awalnya, maka ini tinggal kita blok, kemudian copy, kemudian paste, tetapi harus menggunakan paste spesial ya. Jadi di sini paste spesial, pilih di bawah paste spesial, kemudian centang di kata ini falus, baru kemudian oke. Nah, maka semua kolom ini berisi kata-kata dengan huruf besar semua. Nah, jika kita tidak menggunakan paste spesial, maka datanya tidak akan berubah. Nah, selanjutnya, soal yang keempat, susun ulang data berikut berdasarkan TPS, dimulai dari TPS 1 sampai TPS 6. Nah, jadi data ini datanya tidak bersusun, TPS 1, 2, 3, kemudian 1, 5, 6, 4, 2, dan seterusnya. Dan kita diminta untuk menyusun daftar ini diurutkan dengan rapi, dimulai dari TPS 1, TPS 2, sampai TPS 6. Nah, untuk mengurutkan ini kemudian kita blok. Kemudian masuk di dalam fungsi sort di sini, sort dan filter. Pilih custom sort. Kemudian sort by. Jadi karena kita akan ubah dari kolom TPS, akan diubah dari TPS 1 sampai TPS 6, jadi kita pilih kolom TPS. Dan kemudian di sini pilihannya small to large, artinya dari kecil ke besar. Kemudian large to small atau dari besar ke kecil, atau masih bisa diubah lagi customnya. Jadi karena kita urutkan dari TPS yang paling kecil ke TPS yang lebih besar, maka kita pilih small to large. Kemudian oke. Nah, jadi di sini sudah berubah. Semua TPS bersusun, TPS 1, baru kemudian TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, dan TPS 6 tersusun secara rapi. Nah, tinggal kemudian kita urutkan kembali nomor urutnya di sini, seret ke bawah, kemudian fill series. Jadi sudah berurut 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 30. Nah, soal berikutnya, ketika misalnya di sini ditampilkan gambar ya, ini adalah gambar.
gambar daftar hadir dan kita diminta untuk membuat daftar hadir seperti pada gambar ini. Jadi jika kita memahami fungsi-fungsi rumus di dalam Excel, maka kita bisa membuat ini dengan sangat cepat karena memang waktunya juga sangat dibatasi. Jadi langsung saja, tulis nomor, kemudian nama, kemudian jabatan, kemudian tanda tangan. Di kolom nomor, kemudian kita urutkan nomornya dari 1 sampai 30, kill series. Sudah lewat, jadi ini kita buang, delete. Nah, kemudian di kolom tanda tangan kita munculkan dulu garisnya supaya tidak keliru. Kolom tanda tangan di sini perhatikan di gambar yang diberikan, di mana di sebelah kiri ini semuanya huruf ganjil dan di sebelah kanan semuanya huruf genap. Dan ini biasanya fungsinya supaya kolom tanda tangan itu, tempat bertanda tangan itu cukup besar, jadi tanda tangannya bisa kelihatan. Nah, untuk membuat format seperti itu, caranya seperti ini. Jadi ini kita merger, ya, merger. Kemudian seret ke kanan supaya di sebelah kanan juga di merger. Baru kemudian seret ke bawah. Maka semuanya ada 2 kolom yang sudah di merger, ya. Kemudian di sebelah kiri ini kita isikan angka ganjil, jadi 1, kemudian 3, blok, kemudian seret ke bawah. Nah, jadi perhatikan di sini berurut 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, di kolom kanan ini kita isi 2, 4, kemudian blok, kemudian seret ke bawah. Kemudian di blok semua, all border. Selesai. Nah, jadi membuat daftar hadir dengan menggunakan Excel memang sangat cepat. Selanjutnya, dari data di bawah ini tentukan data yang duplikat atau ganda. Nah, jadi teman-teman calon PPS ataupun PPK ataupun PPS dan PPK yang sudah pernah menjabat, untuk menentukan data ganda pemilih, kriteria yang kita pakai yaitu mendeteksi data ganda pada NIK. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai NIK yang berbeda-beda. Nama boleh sama, nomor KK boleh sama, tetapi NIK tidak mungkin sama. Nomor kakak yang sama itu yaitu orang yang bersaudara, anak dan bapak, suami dan istri, dan lain sebagainya, pasti kakaknya sama. Tetapi NIK akan berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mencari data ganda pada pemilih, yang dideteksi adalah nomor NIK-nya. Nah, jadi untuk mendeteksi nomor NIK, kita blok di kolom nomor NIK ini, kemudian masuk di conditional formatting, kemudian high cell rules, kemudian duplikat values. Maka semua data yang duplikat atau double atau sama akan muncul dengan warna merah. Nah, warnanya ini pun bisa kita rubah, bisa kuning, bisa hijau, dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan kenapa dianggap sama. Ya, ternyata di sini ya 1, 2, 3, 4, 5 dan berakhir dengan 001 memang sama dengan yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 berakhir dengan 001. Dan ini juga antara NIK Bedu dengan NIK Sri ini sama, ya. Maka data-data ganda ini kemudian dimunculkan dengan warna yang berbeda. Nah, untuk menghilangkan ini, masuk kembali ke conditional formatting, kemudian clear rules dan clear rules pada kolom yang diseleksi. Soal selanjutnya yaitu menghapus data ganda. Nah, jadi ini masih menggunakan soal yang sebelumnya. Di sini ada terdeteksi data yang ganda. Cara menghapusnya yaitu kita blok data ini, kemudian masuk ke menu data, kemudian masuk di menu remove duplikat, lanjutkan ke remove duplikat, kemudian hilangkan centang selain daripada centang di kolom NIK. Jadi kita akan mendeteksi data ganda ini dari kolom NIK, karena setiap orang pasti punya NIK yang berbeda-beda. Nama boleh sama, nomor KK boleh sama, tetapi NIK tidak mungkin sama. Kemudian oke. Maka di sini ada konfirmasi bahwa ada 2 data ganda yang ditemukan dan telah dihapus. Oke. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah menuliskan nomor NIK. Dan
soal ini adalah soal yang paling sering muncul karena memang juga di dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPS dan PPK pasti banyak berhadapan dengan penulisan nomor NIK. Nah, jadi di sini saya langsung saja menunjukkan cara penulisan NIK yang benar, yaitu bahwa sebelum menulis angkanya kita dahului dengan menuliskan tanda centang 1 di atasnya, baru kemudian diikuti dengan tulisan nomor NIK. Nah, jadi cara seperti ini untuk menjaga supaya data kita tidak berantakan. Nah, kemudian yang terakhir, bonus dari Microsoft Word. Soalnya, editlah surat undangan di bawah ini dengan mengubah nama desa dari Desa Pelangi menjadi Desa Angkasa. Jadi di sini kop suratnya Desa Pelangi. Kemudian tempat penulisan tanggalnya juga mencantumkan Desa Pelangi. Kemudian undangan kepada Kepala Desa Pelangi, pengawas pemilu tingkat desa Desa Pelangi, Pantarli Desa Pelangi, pengurus partai Desa Pelangi, ya, di sini ada Desa Pelangi. Dan kemudian di sini daftar undangannya ada 22 yang semuanya mencantumkan nama Pelangi. Nah, jadi tentu saja kalau ini diketik satu-satu ataupun misalnya hanya di copy paste, ini juga akan butuh waktu yang terlalu lama. Dan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan seperti ini, kita akan menggunakan salah satu fungsi pada Word, yaitu fungsi replace. Jadi di sini dari menu form, kemudian ini replace, kemudian tuliskan kata atau huruf yang akan diganti. Jadi di sini kita akan mengganti Desa Pelangi atau kata Pelangi akan diubah menjadi kata atau Desa Angkasa. Kita ubah menjadi Angkasa. Nah, setelah diketikkan, kemudian tulis replace all. Nah, maka muncul konfirmasi bahwa ada 34 kata Pelangi yang telah diubah menjadi kata Angkasa. Oke. Nah, jadi sekarang kita perhatikan, ya, yang tadinya di sini kop suratnya Desa Pelangi berubah menjadi Desa Angkasa. Di sini pun tanggalnya Angkasa 30 Maret 2023, kemudian kepada yang terhormat Kepala Desa Angkasa dan seterusnya, ya. Tempatnya di Desa Angkasa. Kemudian di sini yang tadinya ketua-ketua partai di tingkat Desa Pelangi sekarang berubah menjadi tingkat Angkasa. Demikian video kita kali ini, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih sudah menonton.